warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, para pemirsa, para pengikut ngaji online yang saya muliakan, kepada seluruh jajaran baik IT maupun pengurus madrasah Al-Kimia yang saya muliakan. Sebelum kita mulai ngaji kita Fathul Qorib, mari kita ihdal Fatihah kepada para guru-guru kita, kepada para musannaf yang sanatnya sambung terus sampai Rasulullah SAW. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suwiji. Wal matruku utawi perkara kang den tinggal fi sholati ing dalam salat iku salatu asya'a telu pira-pira suci-suci. Hal terkait tentang salat, kemudian ada musolli atau orang sholat itu meninggalkan beberapa hal terkait tentang sholat, maka pembagiannya ada 3. Fardun yaiku fardu. Wa yusamma lan tenane apa fardun birrukni kelan rukun aidon halim malih. Jadi yang ditinggalkan itu ada kalanya fardu atau bahasa lainnya adalah rukun. Jadi rukun sholat yang ditinggalkan. Wa sunnatun lan sunnah, wa hay'atun lan hay'ah. Ada fardun, ada sunnah, ada hay'ah. Wa huma utai mengkono sunnah wa hay'ah. Wa huma utawi sunnah wa hay'ah iku ma perkara ada kang liyane apa ma al fardhu ing fardhu. Jadi ketika ada orang sholat, lalu kemudian dalam sholatnya itu ada hal-hal yang ditinggalkan. Maka apa yang ditinggalkan itu dibagi menjadi 3. Pertama ada fardhu atau bahasa kita disebut dengan rukun. Rukun bagian yang harus atau wajib dikerjakan dalam sholat. Yang kedua adalah sunnah, yakni sesuatu yang bagian dari non fardhu. Termasuk juga hay'ah juga begitu. Maka di sini wa huma ma'adal fardhu. Jadi yang kedua ini yakni sunnah dan hay'ah itu bukan bagian dari fardhu. Wa bayyana lan jelasake sopal musannifu musannaf. Wa bayyana lan jelasake sopal musannifu musannaf salah tata yang telu. Ketiga hal ini kemudian dijelaskan oleh musannaf. Fi qaulihi ing dalam dawuh musannaf. Fi qaulihi ing dalam dawuh musannaf. Fal fardu maqadi fardu. Fal fardu maqadi fardu iku la yanubu. Fal fardu maqadi fardu iku la yanubu orang ganti. Ono wala yanubu lan orang ganti anu sang fardu apa sujud sahwi sujud sahwi. Bal idza dzakarahu bal in dzakarahu balik lamun eling sapa wong hu ing mengkono-mengkono fardhu ay al fardhu sing fardu wa huwa halu ta mungkon musalli iku fi shalat ing dalam salat. Yo ata mungkon makani sapa musalli bi kelan al fardhu wa tammat lan dadi sempurna apa salatuhu salate musalli. Yang ketiga itu antara fardu, sunnah dan hay'ah oleh musannaf dijelaskan satu persatu. Pertama menjelaskan tentang fardu. Bagaimana ketika orang itu kemudian meninggalkan fardu, maka ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Artinya bahwa ketika dia ingat dan itu posisinya masih dalam posisi sholat, maka dia kemudian menyusuli atau kemudian melakukan kefarduan yang tadi ditinggalkan. Jadi kemudian dia saat itu
lupa, lalu kemudian beberapa saat ingat tentang apa yang kemudian ditinggalkan, yang ditinggalkan adalah bagian dari fardu, baik itu qauli atau fi'li, itu, maka dia harus segera kemudian melakukan kefarduan yang tadi ditinggalkan, yang itu tidak bisa disusul dengan sujud sahwi, dan itu tidak bisa hanya disusul dengan sujud sahwi. Kalau itu sudah dilakukan atau itu sudah kerjakan, maka sholatnya menjadi sempurna. Sholatnya menjadi sempurna. Au dzakara uta eling sapa musolli hu ing fardha ba'da salami ing dalam sawise salam wa zamanu hale utai waktu iku qaribun bar yo ata mongko nekani sapa musolli bi kelawan al fardha wa banalan nerusake sapa musolli alaihi ing atase perkara ma tegese perkara bagi akan keri apa man minas sholati saing salat. Wa sajada lan sujud sawung li sahwi krono sujud sahwi. Wa huwa utai mengkono sujud sahwi iku sunnatun sunnah. Karena keperkara saya tikang bakal teko koma lakin inda tarki ma'muri, tetapi nalika ninggane mengkono perkara kang den perintah lakin inda tarki ma'murin, tetapi nalika ninggal perkara kang perintah bi kelan makmur fi sholati ing dalam salat au fi'li manhiyat au inda fi'li manhiyat utawa nalikane nglakoni perkara kang den larang anu saking mengkono fi'lu fiha ing dalam salat. Lalu kalau tadi posisinya orang lupa, contohnya terkait tentang membaca Al-Fatihah begitu. Loh, kan tadi di rakaat kedua saya lupa tidak baca Fatihah ya. Kayaknya kok sholat tadi saya hanya baca surat sunnah saja. Maka dia ketika di dalam sholat ingatnya, maka dia segera kemudian membaca Fatihah. Artinya menambah rakaat yang di situ belum atau sebagai pengganti dari rakaat yang tidak ada Fatihahnya tadi itu. Lalu kalau posisinya adalah ingatnya itu setelah salam, lalu kemudian dia ingat jeda atau durasi waktu antara dia salam sama ingat, kemudian dia melakukan itu tidak lama, maka dia kemudian melaksanakan apa yang tadi kurang itu. Terus kemudian melanjutkan dalam sholatnya. Seumpama tadi itu ternyata dia kurang Fatihah, ya berdiri, kemudian menambah 1 rakaat untuk membaca Fatihah, meneruskan, dan sampai kemudian salam. Dan kemudian dia melakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini posisinya adalah sunnah, karena posisi sujud sahwi ini sebagai pengganti di mana dia lupa, yang ini mensujudi tentang kelupaannya, bukan mensujudi mengganti dari kefarduan yang ditinggalkan. Saya ulangi, jadi sujud sahwinya di sini bukan sujud sahwi karena menambal pekerjaan atau ucapan atau lafaz yang seharusnya diucapkan dalam sholat, lalu kemudian dia tidak ucapkan. Tetapi ini adalah melakukan sujud sahwi demi karena tadi telah melakukan sebuah lupa. Jadi tadi karena kelupaan itulah kemudian dia sujud sahwinya, bukan menutup sesuatu yang tadi ditinggalkan. Kalau yang ditinggalkan itu adalah fardu, maka mengulang atau kemudian melaksanakan apa yang tertinggal itu hukumnya adalah wajib atau hukumnya fardu. Lalu kemudian di sini baik juga akan dibahas nanti di akhir-akhir itu dalam penjelasan berikutnya, bahwa orang itu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, kok dilakukan. Atau sebaliknya, dia meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan, kemudian dia tinggalkan. Nah, ini nanti akan dibahas oleh musannif. Tetapi yang jadi pokok adalah pertama, bahwa orang dalam posisi sholat ketika dia meninggalkan bagian-bagian sholat itu ada 3.
Pertama, yang ditinggalkan adalah fardu. Yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga adalah hay'ah. Nah, tiga-tiga ini nanti akan pemberlakuan di dalam apakah harus mengulangi, apakah harus sujud sahwi saja atau dan seterusnya menjadi berbeda-beda. Nah, kasus yang pertama ini adalah orang sholat kemudian meninggalkan fardu. Ketika dia meninggalkan fardu, maka bila ingatnya dalam posisi sholat, masih di dalam sholat, aifis sholat, maka ketika itu kemudian dia melakukan apa yang tadi ditinggalkan. Kalau kurang rakaatnya ya rakaatnya, kalau kurang fatihahnya ya fatihahnya, dan seterusnya. Lalu kalau kemudian dia ingatnya itu setelah dia melakukan salam, tapi antara salam dan dia ingat tentang apa yang ditinggalkan itu tidak lama, maka dia langsung kemudian seperti halnya dalam sholat menambah apa yang tadi ditinggalkan. Terus kemudian melakukan hal-hal yang selanjutnya sampai kemudian sholat itu selesai. Nah, setelah itu, ketika dia sebelum salam, disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi di sini bukan kemudian menutup tadi kekurangan yang ditinggalkan. Jadi yang ditinggalkan dari fardu tadi itu dilakukan dengan cara sudah melakukan kefarduan berikutnya atau menyusul dengan kefarduan. Lalu kesunahan yang dilakukan ini adalah karena dia tadi lupa, karena ada kelupaan tadi, kemudian dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Karena ada kelupaan tadi itu, kemudian dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Begitu. Sekarang yang sunnah, yang pertama itu sudah, sekarang yang sunnah. Wa sunnatu lan kesunahan. Intaraka lamun ninggal ha ing sunnah sopo al musalli musalli. Bila musolli tadi itu meninggalkan apa namanya kesunahan, bagaimana? Yo la yaudu mongko orang baleni sapa musolli ilaiha maring sunnah, la yaudu mongko orang baleni sapa musolli ha ing sunnah, la yaudu mongko orang baleni ha ing sunnah ba'da talabusi ing dalam sa'usi ngenggon-ngenggoni melaksanakan bil fardhi kelawan fardu. Kalau dia itu kemudian meninggalkan kesunahan, maka caranya adalah dia tidak perlu kemudian mengulangi bila dia sudah melakukan kefarduan. Jadi, ketika dia membaca sholat sunnah, membaca surat-surat gitu, yang kemudian dia kemudian rukuk, waduh tadi kan setelah Fatihah saya belum membaca surat. Kok saya sudah rukuk, maka tidak perlu kemudian bangun berdiri untuk melakukan kesunahan tadi itu, tapi terus kemudian dilanjutkan. Tapi kalau ingatnya itu memang belum, artinya belum dia melakukan farduan, belum rukuk, lalu kemudian dia boleh melakukan kesunahan yang tadi sempat ditinggalkan. Faman mangko'udai sama nih. Faman mengkautai sapane wong iku taroka ninggal somen atasyahud ing tasyahud al-awwal kang pertama. Ada orang kemudian tidak melakukan apa namanya tasyahud awal. Ada orang tidak melakukan tasyahud awal. Bagaimana? Kalau kemudian dia tidak melakukan tasyahud awal, maka fadzakarahu mongko eling sapa. Fadzakarahu mongko eling sapa ing tasyahud awal ba'da i'tidalihi ing dalam sause i'tidali wong mustawiyan hali jejeg ya la ya'udu mongko orang baleni sapa mengkono musolli ilaihi maring tasyahud awal. Jadi kalau kemudian dia itu posisinya sedang melakukan tasyahud gitu, terus kemudian dia lupa, seharusnya dia atau pada posisi yang sebenarnya dia melakukan tasyahud gitu. Kalau seharusnya nanti menjadi kewajiban, artinya ini posisi orang pada sholat duhur seumpama, lalu kemudian pada rakaat kedua
dia disunahkan untuk tasyahud awal. Lalu kemudian dia lupa. Terus ketika sudah lupa ini, dia sudah berdiri, maka posisi berdirinya itu bagian dari sebuah kewajiban, maka meninggalkan apa namanya tasyahud awal itu tidak perlu kemudian diulangi lagi, La ya'udu ilaih. Fa'in ada mengkolamun baleni sapa wong. Alaihi ing atas tasyahud awal sudah berdiri kemudian dia turun untuk melakukan tasyahud awal. Terus dia tahu alimun halim kang ngawuri bitahrimihi kelan kaharam yang mengkono out, dia tahu bahwa itu haram, tidak boleh dilakukan karena sudah melakukan kefarduan berikutnya. Lalu dia melakukan tasyahud awal atau melakukan kesunahan itu, maka apa yang dilakukan yang dilakukan oleh orang tersebut, dia tahu bahwa itu tidak boleh, dia tahu bahwa itu tidak benar atau tidak boleh dilakukan, maka apa yang dilakukan orang tersebut justru kemudian batal. Batalat mongko batal apa sholatuhu sholate musolli. Batalat mongko batal apa sholatuhu sholate musolli. Au nasiyan utolari yang anna usli musolli iku sholat yang dalam sholat, atau dia lupa bahwa dia posisinya itu dalam kondisi sholat itu karena mungkin kelupaan yang sangat dan seterusnya, dia lupa kalau dia posisinya itu sedang sholat. Au jahilan utawa wong kang bodho, ya fala tabturu mongko ora dadi batal apa sholate musolli. Wala yazamun ora wajib ing musolli apa al-qiyam ngadeg minda tadakkulihi nalikane elinge mengkono musolli. Jadi kasusnya begini, kalau ini yang ditinggalkan adalah kesunahan, maka posisinya kalau musolli itu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sunnah, maka posisi kesunahan ini, bila dia sudah melakukan keperluan, maka dia tidak boleh menyusul atau mengulangi untuk mengejar kesunahan yang tadi sudah ditinggalkan. Artinya apa ya? Dia lanjutkan terus untuk melakukan sholat pada gerakan-gerakan berikutnya, tidak usah menyusulkan sesuatu yang tadi ditinggalkan. Kalaupun toh dia itu tahu bahwa melakukan hal ini adalah bagian dari keharaman, tidak boleh dilakukan. Wong saya itu sudah melakukan kefarduan kok mengulang kepada kesunahan. Maka ketika dia tahu demikian, maka sholatnya menjadi batal. Maka sholatnya justru malah bisa menjadi batal. Tapi kalau dia tidak tahu bahwa ini tidak ngerti, kalau sudah melakukan kefarduan tidak boleh atau mengulang sunnah, itu tidak ngerti. Atau dia lupa bahwa saya sedang posisi sholat, gitu. Dia lupa. Maka bagi orang yang demikian, bagi orang yang lupa dalam posisi bahwa dia sholat atau tidak ngerti sama sekali bahwa hukumnya ini tidak boleh, maka sholatnya tetap sah. Dan dia tidak wajib kemudian segera untuk berdiri, kemudian mengulangi lagi, tidak ya, sudah dilanjutkan saja, karena pengetahuan dia sebatas itu. Wa in kana laun ono sapa mengkono musolli ku makmuman makmum, ada mengkembaleni sapa mengkono makmum wujuban kan wajib limutaba'ati imamihi krono ngikuti imame musolli. Kalau dia itu bagian dari makmum, karena dia sholatnya berjamaah, dia sebagai makmum, dan imam melakukan itu semua, maka dia wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi, ya tadi karena makmumnya adalah orang yang bagian dari pengikut imamnya, ya dia harus ikut apa yang dilakukan oleh imam. Lakinnahu tamina utai mengkono musolli iku sujud sapa musolli lisahwi kono lali anha saking mengkono matrukah. Ai
fi surati adamil audi ing dalam ora anane baleni fi surati adamil audi ing dalam bentuk ora anane baleni awil audi utawa baleni nasian halilali awil audi utawa baleni nasian halilali. Jadi ini melakukan sujud sahwi karena tadi benar-benar tidak diulangi. Maka kemudian disusul dengan sujud sahwi. Bukan seperti kasus pertama, yakni pada masalah fardu. Kalau pada masalah fardu tadi itu, dia bukan mengganti apa yang ditinggalkan dengan sujud sahwi, tetapi dia melakukan sujud sahwi karena pernah lupa dan kemudian itu sudah disusul, sudah dicukupi. Kalau ini adalah kasusnya dia ya tidak melakukan kesunahan itu. Karena dengan tidak melakukan sunnah itu, kemudian dia melakukan sujud sahwi. Wa arada lan ngarepake sopal musannifu musannif. Wa arada lan ngarepake sopal musannifu musannif. Disunnati kelawan sunnah. Guna ingin masalah kata as-sunnah wa sunnatu. Di sini apa yang dimaksudkan musannif adalah al-ab'adha ing sunnah-sunnah ab'ad. Asitata ka-6 al-ab'adha ing salat-salat ing sunnah-sunnah ab'ad asitata ka-6 wahya utawi al-ab'ad asita wa huwa utawi mengkon al-ab'ad wahya utawi al-ab'ad asita iku atasyahudul awalu tasyahud pertama iku atasyahudul awalu tasyahud pertama wa qu'uduhu lan lungguhe tasyahud awal. Jadi tasyahud itu baik bacaannya atau bentuk dari prosesi duduk itu adalah bagian dari kesunahan. Wal qunut lan qunut fi subhi ing dalam salat subuh wa fi akhiril witri lan ing dalam akhir salat witir fi nisfi sani ing dalam separuh kang kaping 5 min Ramadhan saking bulan Ramadan. Wal qiyamu lan ngadeg lil qunut krana qunut baik itu qunutnya atau berdirinya. Tasyahud awal duduknya dan bacaannya. Kemudian qunut berdirinya dan baca qunutnya. Wassalatu lan maca shalawat ala nabi ngatasi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awali ing dalam tasyahud pertama. Kalau tasbih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah selesai membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunnah. Wa sholatu lan maca sholawat alal ali ngatasi keluarga Kanjeng Nabi fit tasyahudil akhiri ing dalam tasyahud akhir. Fit tasyahudil akhiri ing dalam tasyahud akhir. Lalu ketika dia baca tasyahud itu ada dua istilah ya. Jadi 6 itu apa saja? Pertama begini. Tasahud pertama. Tasahud pertama yang duduknya dan bacaannya. Lalu sholawat itu posisinya pada tasahud awal. Sholat kepada Nabi itu menjadi sunnah. Untuk tasahud kedua, yang sunnah adalah sholawat kepada Ali atau keluarga Rasulullah. Tapi kalau sholat kepada Nabi itu bagian dari kefarduan. Gitu. Jadi 6 itu jadi ingat-ingat ya. Jadi kalau nanti ini tertinggal maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yakni kunut, berdiri di kunut, tasyahud awal dan itu plus bacaan tasyahud awal dan sholawat pada tasyahud pertama dan sholawat kepada keluarga Rasul pada tasyahud kedua atau tasyahud. Wal hay'atu lan sunnah hayat. Wal hay'atu lan sunnah hayat ka tasbihati kaya pira-pira tasbih. Ka tasbihati kaya maca pira-pira tasbih. Wa nahwiha lan umpamane mengkono tasbihat. Wa nahwiha lan umpamane mengkono tasbihat. Mimma sing perkara la yujbaru kang ora ditambel apa ma bisujud dikelawan sujud. Mimma sing perkara la yujbaru kang ora ditambel apa ma bisujud dikelawan sujud. Ya la ya'ud ora bari sopal musolli ilaiha maring hayah ba'da talqiha ing dalam sause ninggal hayah. Jadi kalau semacam tasbih
Ini tidak perlu kemudian si musolli mengulangi untuk membaca tasbih, tidak perlu. Wala yasjudu lan orang sujud sapa musolli lisahwi krana lali anha sang kaiha, dan tidak perlu kemudian diakhiri dengan sujud sahwi. Sawan tarakaha padha ipun ninggal sapa mengkono musolliha ing mengkono hayah amdan kelawan sejo au sahwan utawa lali, baik dia itu lupa atau sengaja untuk tidak melakukan kesunahan hayah. Jadi niat memang saya tidak membaca tasbih karena saya sholatnya pengen cepat karena ini sudah ditunggu atau dalam posisi perjalanan. Maka orang-orang ini, maka musolli yang demikian tidak perlu kemudian menambah dengan sujud sahwi. Wa idza syakka lan nalikane mamang. Wa idza syakka nalikane mamang. Wa idza syakka nalikane mamang sapa musolli. Wa idza syakka nalikane mamang sapa musolli. Wa idza syakka nalikane mamang sapa musolli fi adadi ma ing dalam jumlah perkara. Ata kang nekani sapa musolli bi iklan minar rakaat sing rakaat. Ketika kemudian musolli itu lupa atau ragu sudah berapa banyak, sudah rakaat keberapa saya ini melakukan sholat, kaman kaya wong syakka kang mamang sapa man hal sholat ana ta sholat sapa wong salatan kelawan 3 rakaat atau arba'an atau 4 rakaat. Saya ini sholatnya sudah 4 atau masih 3 rakaat ya. 4 atau 3 rakaat ya. Bana mongkon rosake sapa musolli al yaqini ing atase yakin. Bana mongkon rosake sapa musolli al yaqini ing atase yakin. Maka bagi musolli mengambil keyakinan berapa yang harus atau yang sudah dilakukan. Wa huwa utamukun al yakin iku al aqallu perkara kang wis sedhik. Wa huwa utamukun al yakin iku al aqallu perkara kang wis sedhik. Kata tadi kaya telu fi hadzal misali ing dalam ikilah contoh. Kata tadi kaya telu fi hadzal misali ing dalam ikilah contoh. Kalau kemudian tadi kan lupanya antara atau ragunya antara 4 atau 3 ya, 4 atau 3 ya, maka yang diyakini berarti adalah 3. Karena yang terkecil pasti sudah dilakukan. Kalau yang 4-nya kan masih diragukan. Sudah dilakukan atau belum. Berarti kalau yang 3 sudah pasti dilakukan karena 3 itu telah dilewati oleh 4. Wa ta'ala nekani sapa musolli birok nganting kelan sarokat. Wa ta'ala nekani sapa musolli birok nganting kelan sarokat. Terus wayas sujulan sujud sapa musolli li sahwi krana lali. Wayas sujulan sujud sapa musolli li sahwi krana lali. Lalu kemudian dia melakukan sujud sahwi. Wala yanfa'uhu lan ora manfaatihu musolli apa wala badzanni. Kaprai glideh yen anu sing musolli ku salat sapa musolli arba'an kelawan taat. Maka ketika kemudian wah kira-kira 4 ya, kira-kira 4 itu tidak bisa dimenangkan karena itu masih dhon. Yang yakin adalah 3. Wala ya'malu lan orang ngamalake sapa musolli. Wala ya'malun orang ngamalake sapa musolli bi qauli ghairihi kelawan ucapan sakliyane musolli la umari musolli. Kalau kemudian ada Pak, sampean itu sudah 4 loh, tapi keyakinan musolli itu masih 3, maka yang dipegangi adalah keyakinannya musolli. Dan anna usni musolli sholat musolli arba'an ing Pak, sampean sudah 4 rakaat Pak. Tapi dalam keyakinan dia masih 3, maka yang dipegangi bagi musolli bukan ucapan orang lain yang tadi mengingatkan, tetapi adalah keyakinan dirinya sendiri. Walau balagha senajan to tumeka apa dzalikal qailu walau balagha senajan apa dzalikal qailu mengkono wong kang ucap ada tawaturi ing jumlahe tawatur. Artinya jumlah di mana orang tidak mungkin bersepakat pada kesalahan. Walaupun yang bunyi itu adalah atau yang mengingatkan 40 orang, tapi keyakinan musolli masih 3 ya, tetap jalan saja yang 3 gitu. Wa sujudu sahwi utawi sujud sahwi. Wa sujudu sahwi utawi sujud sahwi. Kama keperkara sabab kok ngawas lewat omong. Wa sujudu sahwi utawi sujud sahwi.
wa sujud sahwi utawi sujud sahwi kama keperkara sabako kang wis liwat apa mah wa mahalluhu utawi panggonane sujud sahwi iku qabla salami ing dalam sadurunge salam iku qabla salami sadurunge salam fa in salima mongko lamun salam sobal musolli wong kang salat amidan kelawan disejo aliman tur kang weruhi bisa wikran lali au nasian utawa lali wa tolalan suwe opal faslu kisah urfan ing dalam urufe fata mongko dadi bab apa mahalluhu panggonane sahwi. Jadi ini membahas tentang sujud sahwi ya. Namanya sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Kalaupun toh tidak melakukan sujud sahwi ya tidak masalah. Terus lalu posisinya di mana melakukan sujud sahwi itu yakni pada posisi di mana orang itu tahiyat akhir tapi sebelum melakukan salam. Dia tahiyat akhir tapi sebelum melakukan salam. Kalau kemudian orang itu melakukan sujud sahwi, tetapi dia pengen melakukan sujud sahwi, lalu kemudian sudah salam. Jadi wa in salama al musolli amidan aliman bisahwi au nasiyan wa talal faslu, dan kemudian sudah lama jaraknya secara pengadatan ya fata mongko dadi pot apa mahalluhu panggonane sujud sahwi. Ketika dia kemudian sudah salam, terus kemudian jeda lama, yang tidak perlu kemudian mengulangi, kemudian masuk dalam sholat lagi, artinya dia kemudian duduk, kemudian melakukan sujud sahwi. Tapi kalau wa'in qasura lamun cendak opal faslu kisah urfan ing dalam urfe ya lam yafut mongko ora dari pot apa mengkono sujud sahwi. Kalau dia ternyata dalam jedanya antara salam dan kemudian pengen melakukan sujud sahwinya itu tidak lama, maka dia boleh melakukan sujud sahwi. Boleh juga kemudian juga tidak sujud sahwi karena sudah selesai salatnya. Wa hina idzin nalikane mengkono-kono in qasara al-faslu, wa hina idzin nalikane mengkono-kono in qasara al-faslu, ya falahu mongko iku tetep wong as-sujudu ta sujud wa tarkuhu lan ninggal sujud. Maka boleh bagi orang tersebut untuk sujud ataupun tidak sujud, monggo. Tetapi kalau waktunya sudah jeda lama, maka dia tidak boleh untuk melakukan sujud sahwi. Ini diantara beberapa keterangan tentang sujud sahwi. Jadi bagaimana cara sujud sahwi, kemudian bentuk-bentuk dari sujud sahwi itu seperti apa yang dilakukan. Penjelasan itu secara ringkas begini. Yang ditinggalkan itu ada 3 hal ya. Ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang haid. Yang fardu ya harus ditambah dengan fardu, harus diulangi apa yang ditinggalkan. Yang sunnah boleh kemudian tidak dilakukan, kemudian ditambah dengan sahwi. Lalu kemudian yang ketiga adalah yang hai'ah, itu ketika dia meninggalkan ya tidak perlu kemudian melakukan sujud sahwi. Dan posisi sujud sahwi itu adalah dia ketika tahiyat akhir sebelum salam. Maka sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Tapi kalau kasusnya dia sebenarnya pengen melakukan sujud sahwi tapi lupa, sudah kedahuluan salam dulu, bagaimana? Maka ketika dia posisinya sudah salam, dilihat kalau antara ingatnya dia pengen sujud sahwi dan salam itu tidak lama, jadi qasara, maka dia boleh kemudian melakukan sujud sahwi. Kalau kemudian sudah panjang, tola al-faslu, sudah panjang, sudah secara uruf itu jaraknya sudah lama, maka dia tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi. Maka dia tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi. Ini beberapa ketentuan tentang sujud sahwi. Nah, kalau kemudian bentuknya itu adalah yang tadi secara uruf tidak panjang saja, itu boleh untuk tidak melakukan. Tapi kalau sudah panjang justru malah tidak boleh melakukan. Saya kira itu terkait tentang sujud sahwi, sehingga dalam kita sholat, dalam melakukan kerjaan-kerjaan dalam sholat itu bisa menjadi benar dan
apa yang kemudian kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan syariat. Saya berkira begitu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang auqat allati tuqra shalah fiha, tahriman waktu-waktu yang tidak boleh melakukan sholat atau dihukum menjadi makruh tahrim. Saya kira begitu. Insyaallah semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sekali itu mungkin ada kesalahan dalam kesalahan untuk kata yang saya ucapkan, saya maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.